Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat peta jabatan untuk satuan pendidikan atau sekolah. Yang pertama kita lihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Di bab 3 tentang struktur organisasi, Pasal 11, susunan organisasi SD terdiri atas kepala, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas guru dan pustakawan. Untuk susunan organisasi SMP terdiri atas kepala, wakil kepala, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Yang membedakan jenjang SD dan SMP adalah kalau di SMP ada wakil kepala, sedangkan di SD tidak. Nah, untuk wakil kepala di jenjang SMP paling banyak 3 orang. Sama dengan di jenjang SD, untuk kelompok jabatan fungsional terdiri atas guru dan pustakawan. Untuk susunan organisasi SMA terdiri dari kepala, wakil kepala, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Nah, di jenjang SMA sudah ada subbag tata usaha. Subbag tata usaha ini dipimpin oleh kepala yang membawahi jabatan pelaksana. Untuk kelompok jabatan fungsional juga sama, terdiri dari guru dan pustakawan. Untuk struktur organisasi SMK terdiri dari kepala, wakil kepala, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Jadi untuk jenjang SMA dan SMK itu sama. Untuk menghemat waktu, kita akan coba membuat peta jabatan untuk jenjang SMP dan jenjang SD. Pertama, kita buat peta jabatan untuk jenjang SMP. Kita contohkan misalnya SMP Negeri 2 Jempa, kepala sekolah. Karena di jenjang SMP ada wakil kepala sekolah, maksimum 3. Ini kebetulan SMP 2 Jempa, wakil kepala sekolahnya hanya 2. Kita siapkan 2 kolom untuk wakil kepala sekolah. Ini garis komando. Kemudian selanjutnya kita siapkan kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana. Di jenjang SMP ini tidak ada kepala subbag tata usaha. Nah, selanjutnya kita di kolom kepala sekolah kita isikan nama kepala sekolah. Di baris kedua kita isikan golongan pendidikan terakhir kelas jabatan. Golongan 4B, kemudian pendidikan terakhir S2 Bahasa Indonesia, dan kelas jabatan adalah 11. Jadi untuk kelas jabatan ini secara ringkas bisa kita jelaskan bahwa kalau guru pertama golongannya 3A dan 3B itu kelas jabatannya 8, guru muda 3C dan 3D kelas jabatannya 9, guru madya 4A sampai dengan 4C kelas jabatannya 11, dan yang terakhir guru utama 4D sampai dengan 4E kelas jabatannya 13. Nah, kelas jabatan ini bisa di googling saja di Google. Untuk wakil kepala sekolah juga diisikan namanya. Kemudian wakil kepala yang kedua kita isikan 4A S1 Pendidikan Matematika kelas jabatannya 11. Nah, selanjutnya kita isikan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional di SMP terdiri dari guru dan pustakawan. Nah, guru ini kita rincikan saja. Ada 11 jenis guru di SMP. Yang pertama, guru pendidikan agama dan budi pekerti. Kalau kita rincikan mungkin akan terlalu panjang, maka nanti akan kita rincikan di proyeksi kebutuhan. Guru pendidikan agama dan budi pekerti, guru utama kelas jabatannya 13, guru madya 11, guru muda 9, guru pertama 8. Nah, kita rincikan per jenis guru supaya bisa kita tuliskan kelas jabatannya. Nah, untuk peta jabatan kita buat seperti ini saja dulu. Kemudian yang kedua, guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru matematika, guru ilmu pengetahuan alam, guru ilmu pengetahuan sosial, guru seni budaya, guru penjaskes, guru prakarya, guru bimbingan konseling
dan yang terakhir adalah pustakawan. Nah, untuk yang B ini budgeting, artinya kondisi guru real yang ada saat ini. Guru agama di SMP 2 Jempa tidak ada, kemudian PPKN ada 2 orang, bahasa Indonesia ada 2 orang, bahasa Inggris ada 2 orang, matematika ada 3 orang, IPA ada 1 orang, IPS ada 3 orang, seni budaya tidak ada, guru penjas juga tidak ada, guru prakarya ada 1 orang, guru BK tidak ada, dan pustakawan juga tidak ada. Nah, di kolom K kita isikan kebutuhan guru berdasarkan ABK. Cara menghitung kebutuhan guru bisa melihat tutorial saya sebelumnya tentang aplikasi sederhana menghitung kebutuhan guru. Nah, setelah kita lakukan penghitungan, maka untuk guru pendidikan agama kebutuhannya 2 orang, PPKN 2 orang, guru bahasa Indonesia 3 orang, bahasa Inggris 2 orang, matematika 3 orang, IPA 3 orang, IPS 3 orang, seni budaya 2 orang, penjas 2 orang, prakarya 1 orang, guru bimbingan konseling 2 orang, dan pustakawan 1 orang. Nah, di sini nampak bahwa di SMP 2 Jempa kekurangan guru agama 2 orang, guru bahasa Indonesia 1 orang, guru IPA 2 orang, guru seni budaya 2 orang, guru penjaskes 2 orang, guru bimbingan konseling 2 orang, dan pustakawan 1 orang. Nah, selanjutnya kita lakukan pengisian untuk kelompok jabatan pelaksana. Untuk kelompok jabatan pelaksana, nama-nama jabatannya bisa dipedomani pada Permenpan RB nomor 41 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Bisa jadi nama-nama jabatan pelaksana ini akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Yang pertama, analis tata usaha, kelas jabatannya 7. Kemudian bendahara, ini diperlukan di sekolah. Kemudian pranata kearsipan, untuk menata arsip-arsip di sekolah, kelas jabatannya 6. Kemudian pengolah data, untuk mengolah data baik data siswa, data guru, data satpras, dan data lainnya. Kemudian pengelola barang milik negara, kelas jabatannya juga 6. Ini untuk pengelolaan aset. Kemudian pengadministrasi umum, kelas jabatannya 5, untuk penerimaan surat dan sebagainya. Dan yang terakhir kita pilih pramu laboratorium untuk melakukan penyiapan bahan di lab, kelas jabatannya 3. Di kolom B, budgeting, kita isikan kondisi real pegawai yang ada saat ini. Misalnya analis tata usaha ini 0, bendahara ada 1 orang, pranata kearsipan 0, pengelola data 0, pengelola barang milik negara ada 1 orang, pengadministrasi umum ada 1 orang, pramu laboratorium 0. Kemudian kolom K, kolom kebutuhan. Nah, kita isikan berapa kebutuhan pegawai untuk jabatan tersebut. Cara menghitung kebutuhan pegawai bisa melihat tutorial sebelumnya tentang menyusun Anjab dan ABK tahun 2020. Maka setelah kita hitung Anjab dan ABK-nya, kebutuhan untuk analis tata usaha 1, bendahara 1, pranata kearsipan 1, pengelola data 1, pengelola barang milik negara 1, pengadministrasi umum 1, dan pramu laboratorium 1. Artinya di SMP 2 Jempa ini kekurangan analis tata usaha 1 orang, pranata kearsipan 1 orang, pengolah data 1 orang, dan pramu laboratorium 1 orang. Nah, selanjutnya kita isi kekuatan pegawai. Kita rincikan dari semua jumlah PNS yang ada di SMP Negeri 2 Jempa per golongan. 4B ada 4 orang, 4A ada 2 orang, 3D ada 2 orang, 3C ada 3 orang, 3B ada 2 orang, 3A ada 1 orang, 2D ada 1 orang, 2C ada 2 orang, 2B tidak ada, 3A ada 1 orang, golongan 1 tidak ada. Di total semua ada 18 orang. Dari 18 orang ini kita rincikan lagi, pejabat eselonnya tidak ada, kemudian JFT-nya, jabatan fungsional tertentu, yaitu guru dan pustakawan, ada 15 orang,
Untuk JFU-nya, jabatan fungsional umum, jabatan pelaksana, ada 3 orang sehingga totalnya juga 18 orang. Setelah lengkap diisi, kemudian dicetak dan ditandatangani. Nah, untuk selanjutnya kita isikan peta jabatan untuk jenjang SD. Ini misalkan kita contohkan peta jabatan SD Negeri 21 Biren. Nah, untuk jenjang SD tidak ada wakil kepala, maka langsung kepala sekolah dan kelompok jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional. Kepala sekolah kita isikan namanya, kemudian golongan pendidikan terakhir dan kelas jabatannya. Untuk kelompok jabatan fungsional kita isikan di SD ada guru pendidikan agama dan budi pekerti, guru kelas, guru penjas, dan pustakawan. Sama dengan di jenjang SMP, untuk rincian kita buat di proyeksi kebutuhan. Per jenis guru kita buat rincian. Nah, kemudian di kolom budgeting kita isikan kondisi guru yang ada saat ini. Guru agama ada 2 orang, guru kelas ada 12 orang, guru penjas ada 1 orang, pustakawan tidak ada. Untuk kebutuhan, cara menghitungnya juga bisa melihat tutorial sebelumnya tentang aplikasi sederhana menghitung kebutuhan guru. Setelah kita hitung, kebutuhan guru agama di SD 21 Biren adalah 2 orang, guru kelas 12 orang, guru penjas 2 orang, dan pustakawan 1 orang. Jadi untuk SD Negeri 21 Biren ini kekurangan guru penjas 1 orang dan pustakawan 1 orang. Selanjutnya untuk kelompok jabatan pelaksana, setelah kita hitung anjab dan ABK-nya, jabatan yang diperlukan adalah analis tata usaha, kelas jabatannya 7, kemudian bendahara, ini juga diperlukan di jenjang SD, kelas jabatannya 7, pranata kearsipan 6, pengolah data 6, pengelola barang milik negara 6, dan pengadministrasi umum 5. Nama-nama jabatan ini tidak harus seperti ini, jadi sesuai dengan kebutuhan setelah dibuat anjab dan ABK. Untuk di budgeting kita isi kondisi pegawai yang ada saat ini. Bendahara tidak ada orang, pranata kearsipan juga tidak ada, pengelola data juga tidak ada orang, pengelola barang milik negara juga tidak ada, pengadministrasi umum juga tidak ada. Untuk kebutuhan, analis tata usaha perlu 1 orang, bendahara 1 orang, pranata kearsipan 1 orang, pengolah data 1 orang, pengelola barang milik negara 1 orang, pengadministrasi umum 1 orang. Nah, di kondisi di SD 21 Biren ini tidak ada PNS pada jabatan pelaksana. Nah, selanjutnya di kekuatan pegawai kita rincikan per golongan. Untuk 4B ada 6 orang, 4A ada 3 orang, 3D ada 1 orang, 3C ada 1 orang, 3B ada 2 orang, 3A ada 2 orang, 2D tidak ada, 2C tidak ada, 2B ada 1 orang, kemudian 2A dan golongan 1 tidak ada. Totalnya 16 orang. Kemudian 16 orang terdiri dari pejabat eselon tidak ada, jabatan fungsional umum atau pelaksana juga tidak ada yang PNS, dan untuk jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pustakawan 16 orang. Kemudian setelah selesai diisi, dicetak dan ditandatangani. Untuk rincian detailnya bisa dirinci di proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan per jenis guru, baik untuk jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Nah, demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.